"Ya udah khusus toko saya jangan ya diparkirin, udah saya bayar bulanan." Nggak bisa. Franchisor akan ngomong, "Oh nggak bisa dong. Karena kalau dibikin seperti itu nanti semua toko juga dimintain seperti itu repot Pak." Jangan Bapak jangan ngasih duit ke mereka. Kalau ngasih duit nanti semua toko saya dimintain duit seperti itu Pak, repot." Halo teman-teman, ketemu lagi nih di channel YouTube Pipo. Hari ini kita ngomongin sesuatu yang saya lihat banyak yang menanyakan ya. Di video sebelumnya waktu saya membahas tentang berita bahwa Alfamart menutup 400 gerai, saya lihat di komen teman-teman banyak ya yang ngomongin tentang tukang parkir. Nah, hari ini saya bahas khusus tentang tukang parkir di minimarket. Apakah ini positif, netral, atau negatif? Menurut teman-teman positif, netral, atau negatif nih tukang parkir? Tentu teman-teman, reaksi orang akan beda-beda ya. Kalau yang pro ya akan ngomong tukang parkir itu bagus Pak di minimarket. Ya, tapi kalau yang negatif, yang kontra mungkin akan ngomong, aduh gara-gara tukang parkir saya jadi nggak jadi belanja nih. Ini tergantung dari persepsi masing-masing, sudut pandang masing-masing, dan tentu saja kepentingan masing-masing. Ada sisi positifnya, tapi ya lebih banyak sisi negatifnya dari sisi minimarket ya. Contoh, ada salah satu toko saya di sekitar Jabodetabek. Itu dengan adanya tukang parkir, omsetnya turun 50% teman-teman. Bukan cuma 10-20%, 50% loh omsetnya turun. Tokonya drop langsung. Karena beberapa sebab ya. Satu, tukang parkir. Kedua, tukang parkirnya gondrong-gondrong, pakai baju mengerikan gitu, kadang mabuk-mabukan di depan toko. Jadi bertubi-tubi menurut saya itu nggak cuma sekedar tukang parkir, tapi dari ada sisi faktor keamanan juga. Nah, kita koordinasi dengan franchisor karena ini sangat mengganggu performance toko. Kemudian franchisor sudah berkoordinasi dengan keamanan setempat dan sudah dibereskan ya, supaya tidak mabuk-mabukan di depan toko ya kan. Kan ngeri kalau ada tukang parkir mabuk-mabukan. Sebenarnya bukan masalah tukang parkirnya, kalau ini lebih ke arah orang mabuk-mabukannya ya. Cuman kebetulan yang mabuk tukang parkir. Pasti yang belanja merasa tidak nyaman, orang juga takut gitu ya. Jadi, tapi sudah dibereskan, so far ya kita lihat nanti perkembangannya seperti apa. Kembali lagi apakah positif atau negatif, tukang parkir itu teman-teman biasanya itu jadi isu di daerah-daerah, di toko-toko yang kurang bagus teman-teman. Kalau toko-toko yang sehat, yang gemuk, mungkin nggak terlalu masalah. Misal ya, satu kecamatan minimarketnya cuma satu di situ doang. Ya ada tukang parkir, nggak ada tukang parkir ya nggak ada masalah. Ya, orang harus belanja di situ, nggak ada pilihan. Tapi bisa jadi masalah ketika satu jalan, ada yang ada tukang parkirnya, ada yang tidak ada. Sehingga orang akan belanja ke tempat yang tidak ada tukang parkirnya. Yang ada tukang parkirnya, toko-toko itu akan babak belur nggak karu-karuan pasti. Jadi mengaruhin. Saya lihat customer akan cenderung memilih toko yang tidak ada tukang parkirnya. Karena pertimbangan mereka, saya belanja cuman rokok 20.000, masa harus bayar parkir 5.000 kalau pakai mobil atau 4.000 gitu ya. Atau motor 2.000, apalagi kalau belanja barangnya nggak ada, keluar diparkirin. Waduh, tambah jengkel lagi dia. Jadi ada faktor seperti itu. Sehingga customer secara umum menghindari toko-toko yang ada tukang parkir. Tentu teman-teman ada sisi positif tukang parkir. Misalnya dengan adanya tukang parkir, ya maling motor nggak berani deketin. Walaupun ada juga toko saya yang sudah ada tukang parkirnya, tapi maling ada motornya yang hilang juga pernah ya. Ada kejadian seperti itu juga. Terus kita ngomong ke tukang parkirnya juga nggak tahu, katanya lagi ke toilet, gitu ya. Kemudian sehingga motornya hilang. Nah, kemudian ya jadi nggak bisa dimintain pertanggungjawaban. Padahal kalau di tempat parkir profesional ya teman-teman, misalnya teman-teman di gedung gitu ya, itu kan aturannya yang menarik parkir kalau ada yang hilang mobil tanggung jawab loh itu. Setahu saya gitu kan ya. Karena saya beberapa kali baca di koran, pengelola parkir diminta pertanggungjawabannya oleh yang punya mobil yang hilang. Tapi kalau tukang parkir, wah nggak bisa teman-teman. Kemungkinan besar nggak akan diganti lah. Saya belum ketemu nih, ada tukang parkir yang mau mengganti kalau ada motor yang hilang. Dan itu pernah dibahas sama salah satu RT
di toko saya. Begitu ada tukang parkir dia ngomong, "Gimana nih tukang parkir? Kalian tanggung jawab ya kalau ada motor yang hilang kalian yang ganti loh ya. Jangan cuma mau duitnya doang tapi begitu ada kejadian nggak mau ganti." Tukang parkirnya akhirnya nggak mau. Jadi itu pernah juga, itu 2013, 2014 sih. Salah satu toko saya di ya Jabodetabek gitu. Kebetulan RT-nya yang berinisiatif seperti itu. Kalau mau jadi tukang parkir harus tanggung jawab. Hilang tanggung jawab. Balik lagi mengenai tukang parkir itu macam-macam teman-teman. Ada yang sporadis, kadang ada, kadang nggak ada. Mungkin warga setempat duduk-duduk di situ, tapi kalau ada motor, mobil, parkirin gitu ya. Nah, biasanya kalau untuk seperti ini kita akan koordinasi dengan RT, RW setempat, ngomong baik-baik, biasanya bisa sih beres ya. Cuman yang paling susah teman-teman kalau tukang parkirnya sudah terorganisir. Nah, itu susah teman-teman. Misalnya diorganisir oleh organisasi tertentu gitu ya. Wah, ini susah teman-teman. Karena apalagi kalau dia udah ngomong, "Ya ini kan satu jalan sudah jadi jatah mereka." Itu sulit teman-teman. Jadi mesti koordinasi. Bahkan saya juga pernah ngomong, "Ya sudah saya ganti sekian dah, tapi jangan deket-deket toko saya karena toko saya anjlok 50%, omset profitnya anjlok bisa dibilang bisa sampai 50% lebih loh profitnya, bisa sampai 70-80% hilang gara-gara parkir." Tapi pihak minimarket, franchisor bilang, "Oh jangan, Bapak jangan ngasih duit ke mereka. Kalau ngasih duit nanti semua toko saya dimintain duit seperti itu Pak, repot." Jadi kita juga ada kepentingan seperti itu gitu loh, tarik ulur, nggak bisa seenaknya ngambil keputusan, "Ya udah khusus toko saya jangan ya diparkirin, udah saya bayar bulanan." Nggak bisa. Franchisor akan ngomong, "Oh nggak bisa dong. Karena kalau dibikin seperti itu nanti semua toko juga dimintain seperti itu, repot Pak." Ya, jadi agak rumit ya. Makanya saya sempat senang tuh waktu beberapa tahun yang lalu ada mana ya, Polres sekitar Jabodetabek ya, mengeluarkan pengumuman, "Tidak boleh ada tukang parkir. Kalau ada tukang parkir lapor ke Polres ini." Wah, saya bilang bagus tuh. Tapi kayaknya sekarang juga sudah nggak ada ceritanya lagi tuh. Kayaknya sudah balik lagi normal lagi. Bahkan kalau dibilang mungkin setahun 2 tahun yang lalu sempat ya, kita sempat bahas tukang parkir diminta tidak di minimarket karena minimarket sudah bayar retribusi apa segala macam gitu ya ke pemerintah. Sempat hangat-hangat juga ya waktu itu. Ternyata sekarang juga ya sudah kembali tidak dibahas lagi. Sudah ketutup mungkin isu-isu yang lain. Jadi minimarket agak kesulitan. Bahkan ya teman-teman ada yang sampai ngitung ya. Jangan-jangan tukang parkir ini dapat duitnya lebih banyak dari pemilik minimarket. Loh iya loh teman-teman. Minimarket itu kita kalau yang di daerah UMR tinggi seperti Jabodetabek itu profitnya babak belur loh teman-teman karena biaya tenaga kerja itu bisa sampai 60-70% dari gross margin. Jadi profit toko itu 60-70% habis untuk biaya karyawan karena minimarket ini kan selalu mematuhi peraturan pemerintah, memakai UMR sebagai paling bawah. Plus ya teman-teman, UMR masih ditambah THR, tambah BPJS, tambah kompensasi sehingga biayanya jadi bengkak terutama di daerah-daerah UMR tinggi seperti Jabodetabek. Nah, jadi profit toko tipis. Nah, sementara tukang parkir katakanlah dapat nggak usah muluk-muluk dah 2.000 aja, motor semua ada, mobil dianggap bonus 2.000. Padahal mungkin yang parkir 200 pembeli. Ya oke lah 50-50 lah ya. Separuh jalan kaki karena orang setempat, separuh pakai motor. Berarti dia sehari bisa dapat 100 motor kali 2.000, 200.000 kali 30, 6 juta. Dia dapat 6 juta. Padahal mungkin malah pemilik tokonya minus karena beratnya biaya tenaga kerja dan omset toko yang turun karena adanya tukang parkir itu. Jadi secara umum memang perlu dikaji ulang lah kebijakan tukang parkir seperti ini. Ya kita sih sebenarnya senang-senang aja bagi-bagi rezeki. Tapi kalau bagi-bagi rezeki kemudian tokonya remuk, ya itu bukan bagi-bagi rezeki lagi, itu namanya nutup rezeki itu namanya. Sehingga ya saya sih selalu memantau toko-toko saya yang ada tukang parkirnya mana, apakah tukang parkir ini mengganggu atau tidak. Terus kalau ada tukang parkir, apakah sudah sepengetahuan RT RW atau enggak atau seperti apa, biasanya menjadi pantauan khusus saya, perhatian khusus saya. Terutama untuk daerah-daerah yang toko-tokonya babak belur. Kalau tokonya sehat, wah saya mah cuek-cuek aja lah. Ada tukang parkir apa juga nggak pusing.
Tapi kalau daerah itu tokonya kurang bagus, biasanya saya akan pantau khusus. Kalau teman-teman mau cari minimarket yang resikonya rendah, carilah seperti yang sering saya sebut. Satu, carilah properti yang murah untuk minimarket. Dengan properti yang murah, modalnya teman-teman sedikit. Kalau teman-teman pakai modal orang lain, angsurannya jadi kecil. Dibanding propertinya yang mahal-mahal, angsurannya berat. Untuk income lebih besar dari angsuran, kalau angsurannya udah berat, susah. Tapi kalau angsurannya rendah, income lebih besar dari angsuran itu lebih mudah. Ya, resiko rendah satu itu. Kedua, kalau mau resiko rendah, carilah daerah-daerah yang UMR-nya rendah. Karena dengan UMR-nya rendah, biaya tenaga kerja murah, biaya operasional rendah, kemungkinan tokonya profitnya akan meningkat dibanding kalau daerah-daerah yang UMR-nya terlalu tinggi. Dan ketiga, carilah daerah yang cover areanya luas. Jadi marketnya tokonya luas, jangan tempel-tempelan. Oh tapi kan minimarket sering pada tempel-tempelan. Ya itu jangan ikut-ikut, itu kan franchisor yang modalnya udah kuat. Kalau kita rakyat jelantah, kaum umbi-umbian, cari daerah yang tersendiri. Oh tapi kalau kita sendiri nanti ditempel kompetitor gimana Pak? Sendiri cari titik terbaik sehingga kompetitor kalau mau nempel juga tidak mudah. Nah terakhir carilah daerah yang perizinannya terbatas, ada kuotanya. Jadi nggak sembarangan semua bisa buka toko. Jadi teman-teman kesimpulan videonya adalah tukang parkir ini sebenarnya secara umum kurang menguntungkan untuk minimarket karena satu menimbulkan perasaan tidak nyaman ke customer. Terutama kalau tukang parkirnya maaf nih penampilannya tidak rapi gitu ya, sehingga orang takut gondrong gitu ya, wah pakai tato gitu ya. Orang yang mau belanja juga jadi nggak nyaman. Satu itu, orang juga sering mengeluhkan ya, katanya datang tidak ada, begitu keluar ada tukang parkir. Jadi nggak menimbulkan perasaan tidak nyaman, satu itu. Yang kedua teman-teman, banyak yang mengeluh belanjanya sedikit, kena parkir. Jadi akibatnya orang jadi mengurangi belanja ke minimarket karena merasa parkir ini jadi biaya tambahan. Yang ketiga teman-teman, jadi masalah karena parkir itu juga tidak merata gitu loh teman-teman. Di sini ada yang parkir, di sini ada yang tidak. Sehingga orang belanja ke tempat yang tidak ada tukang parkirnya. Belum tentu minimarket, bisa jadi toko tradisional atau apa, atau warung atau apa. Sehingga customer banyak yang hilang. Sehingga yang punya toko minimarket ini pada teriak-teriak. Karena customernya lari ke toko lain yang tidak ada parkirnya. Dan yang keempat, banyak customer yang keberatan karena orang ke minimarket itu sering. Bisa jadi 2-3 hari sekali belanja, 2-3 hari sekali belanja, sehingga kena tuh parkir berkali-kali, dia merasa keberatan. Ya kan, misalnya sekali parkir 2.000, seminggu 3 kali, berarti kan 6.000 kali 4 minggu, 24.000 ya, sebulan. Setahun 300.000. Kan lumayan ya, kalau 300.000 buat belanja pulsa, belanja buku, belanja makan-makan sama keluarganya gitu kan ya, lumayan teman-teman. Nah itu kesimpulan dari pembicaraan hari ini. Oke teman-teman, itu tadi masukan dari saya, pendapat dari saya tentang tukang parkir di minimarket. Teman-teman sendiri gimana? Kalau mau ke minimarket kemudian ada tukang parkirnya, tetap belanja atau pilih minimarket lain yang tidak ada tukang parkirnya? Tulis ya di komen supaya saya tahu pendapat teman-teman. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam Passive Income Property. Terima kasih telah mengikuti video hingga selesai. Untuk yang belum subscribe, ayo subscribe channel Pipo Hargianto dan klik lonceng notifikasi untuk mengikuti video-video selanjutnya. Teman-teman juga bisa mengikuti seminar-seminar yang saya bagikan. Silakan daftar melalui nomor berikut.